Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Oke, baik. Sehat semua ya? Ya, terima kasih. Nah, di sini kenapa kelas 4 dan kelas 3 Ibu gabung? Karena wali kelas 4 Ibu Diana berhalangan untuk hadir. Jadi, kelas 4 sementara waktu belajar di kelas 3. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa. Coba doanya dipimpin oleh ketua kelas 4. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu. Kelas 3. Siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya? Oke, sekarang yang kelas 4, siapa yang tidak hadir atau hadir semua? Pinter, ternyata hadir semua kelas 3 dan kelas 4. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu ya. Materinya untuk kelas 3 adalah ini, wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui mengamati media, siswa dapat menyebutkan wujud benda. Kemudian melalui penugasan kelompok, siswa dapat mengetahui salah satu ciri wujud benda. Kemudian yang terakhir, berdasarkan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh wujud benda. Kemudian untuk kelas 4 materinya adalah kerjasama. Adapun tujuannya yaitu melalui mengamati media, siswa dapat mendefinisikan kerjasama. Kemudian melalui mengamati media, siswa dapat menjelaskan contoh kerjasama. Dan yang terakhir, melalui mengamati media, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, di sini ada materi kelas 3 tentang wujud benda. Nah, coba anak-anak kelas 3 Ibu bentuk kelompoknya terlebih dahulu ya. Satu kelompok terdiri 4 orang. Ya, benar. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan materinya. Ini materi kelas 3 wujud benda. Wujud benda itu terdapat 3 jenis: cair, padat, dan gas. Benda padat memiliki sifat-sifat sebagai berikut: memiliki bentuk yang tetap, tidak berubah wujud. Kemudian benda padat tidak berubah bentuk, namun perlu proses yang lumayan dengan berbagai macam cara, misalnya memukul, menekan, dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuk benda cair tidak tetap dan sesuai dengan bentuk wadah yang menampungnya. Kemudian bersifat mengalir. Benda cair dapat meresap dalam celah kecil atau permukaan berpoli. Kemudian yang terakhir, benda cair memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Dan yang terakhir, benda gas. Benda gas ini adalah wujud benda yang tidak bisa terlihat dengan mudah oleh mata manusia. Benda gas berwujud seperti udara. Meskipun tidak terlihat, gas terdiri dari molekul yang sangat kecil dan sangat banyak yang sulit dilihat mata manusia. Selain itu, benda gas juga dapat berubah wujud. Kemudian ada 3 contoh wujud benda. Yang pertama, benda padat. Contohnya apa, anak-anak? Iya, baju. Coba lihat ini kelas, apa? Iya, kursi. Kemudian apa lagi? Meja. Iya, benar. Kemudian apa lagi? Mistar. Iya, pinter. Kalau benda cair, contohnya apa? Ya, oh, air minum. Benar. Apa lagi? Sirup. Ya. Kemudian susu. Kemudian apa lagi? Minyak. Iya, pinter. Tadi kan kelas 3 Ibu sudah bentuk kelompok. Di sini coba kalian amati gambar wujud benda ini ya, tugas kelompoknya ya. Nah, tadi tugasnya tolong dikerjakan secara bersama-sama, diskusikan dan pecahkan masalahnya. Baiklah, untuk kelas 4. Kelas 4 ini materinya materi kerjasama. Ibu akan menjelaskan sebentar materinya. Kerjasama diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, kemudian piket kelas secara bersama-sama.
Adapun manfaat kerjasama yaitu meringankan pekerjaan, bisa menumbuhkan rasa saling percaya, kemudian memudahkan pekerjaan yang tadinya sulit menjadi ringan. Ini ada contoh-contoh kerjasama. Yang pertama, kerjasama di lingkungan sekolah. Yang kedua, contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Ini contoh di lingkungan sekolah, anak-anak sedang piket kelas dilakukan secara bersama-sama agar pekerjaannya lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian kerjasama di lingkungan keluarga, ada ayah, ibu, kakak, dan adik sama-sama membersihkan rumah. Kemudian contoh lagi kerjasama di lingkungan masyarakat. Di sini biasanya setiap akhir pekan di lingkungan masyarakat melakukan pembersihan atau gotong royong membersihkan selokan, ada yang membersihkan sampah. Mereka saling membantu untuk meringankan pekerjaan mereka. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi materi kelas 4, apakah ada yang belum paham? Ya, paham semua ya? Iya, pinter, paham semua. Kalau sudah paham semua, kelas 4 Ibu bentuk kelompok juga. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nah, ini tugasnya dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kelas 4 sudah melakukan diskusi kelompok. Sekarang Ibu mau ke kelas 3 dulu. Bagaimana, sudah selesai belum diskusinya? Oh, sudah ya? Boleh. Di sini boleh perwakilan dalam setiap kelompok boleh maju. Ya, kelompok 1. Ibu cek terlebih dahulu ya hasil kerjanya. Ya, di sini kelompok 1 mengkelompokkan hasil temuannya. Yang pertama, wujud benda padat, dia menyebutkan jendela, oke. Sepatu, ya, kemudian kursi, benar. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, Ibu cek dulu hasilnya ya. Di sini dia mengelompokkan wujud benda cair. Contohnya minyak, air minum, susu, oli, bensin. Nah, ini tepat, banyak sekali contohnya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, untuk kelas 3 sudah diskusi kelompoknya. Sekarang kita beralih ke kelas 4. Kelas 4 perwakilan dari kelompok 1. Ibu baca dulu ya hasilnya. Ya, mereka sudah menjelaskan manfaat kerjasama dengan baik. Ya, benar, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini mencontohkan kerjasama di lingkungan sekolah. Mereka menyebutkan di sini bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok seperti berdiskusi. Iya, benar. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah tadi berdiskusi kelas 3 ada 3 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mereka menjawab dengan tepat apa yang Ibu berikan tadi. Kemudian untuk kelas 4, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 pun sudah memberikan jawabannya dengan benar dan tepat. Jadi materi hari ini yang pertama ada tentang wujud benda. Wujud benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di sini contoh benda padat ada lemari, ada pintu, ada kursi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian contoh wujud benda cair ada susu, ada sirup, dan ada minyak. Ada apa lagi, Nak? Ya, teh, benar. Dan yang terakhir contoh wujud benda gas. Nah, di sini ada balon dan asap. Siapa suka balon? Semua suka balon ya? Ya, nah, balon ini adalah contoh benda gas yang sangat mudah ditemukan. Nah, untuk kelas 4 di sini materinya kerjasama. Kerjasama ini ada manfaat kerjasama, contoh kerjasama. Nah, Ibu jelaskan dulu manfaat kerjasama ini untuk meringankan pekerjaan
Kerjasama tadi adalah meringankan pekerjaan yang tadinya pekerjaan yang sulit, dikerjakan secara bersama-sama akan menjadi ringan. Tadi pun Ibu sudah menjelaskan contoh kerjasama, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Dari penjelasan materi Ibu tadi untuk kelas 3 wujud tengah, ada yang ingin bertanya? Oh, ada yang bertanya apa? Ya, contoh benda gas. Oke, benda gas. Kalian tahu tidak oksigen, tabung oksigen? Di dalam tabung oksigen itu termasuk contoh benda gas. Bagaimana, jelas? Dari ketiga wujud benda itu ada yang ingin kalian tanyakan? Oh, tidak. Ya, terima kasih. Berarti sudah jelas ya. Kemudian untuk kelas 4, apa yang ingin ditanyakan? Ada dah? Ada tidak? Oh, tidak ya, semua sudah jelas. Baiklah, dari materi yang Ibu jelaskan di kelas 3 dan di kelas 4 sepertinya sudah jelas semua. Ibu rasa materi sampai di sini karena kalian sudah paham semua dan hasil diskusi sudah bagus-bagus semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.